Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakli Alim. Saya merupakan peserta dari Graduate Trainee Program Batch 6 di Asia Pub and Paper. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai Quality Control Tools untuk analisa data. Baik, untuk pertama itu ada bar chart. Jadi bar chart ini didefinisikan sebagai grafik untuk membandingkan beberapa ukuran dari kategori data. Manfaat dari bar chart ini sendiri adalah untuk membandingkan dua atau lebih faktor pada periode tertentu. Keuntungan dari penggunaan bar chart adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat informasi yang ada, menyajikan data lebih lengkap karena terdiri open, high, low, and close, dan proses penggunaan bar chart mudah karena panjang dan pendek balok dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Sementara untuk kekurangan dari bar chart ini adalah jika warna pada bar chart sama akan menyulitkan membaca, dan hubungan setiap balok tidak jelas. Selanjutnya ini ada contoh dari bar chart. Misalnya diberikan kasus Anda adalah quality engineer dari sebuah perusahaan yang membuat panel pintu untuk mobil. Setiap minggu, beberapa panel ditolak karena kerusakan cat. Buatlah bar chart untuk mengetahui berapa besar jumlah panel yang ditolak untuk setiap jenis kerusakan cat dalam setiap minggu. Dan ini telah dibuat bar chartnya. Dari hasil pembacaan bar chart ini dapat diinterpretasikan bahwa hasilnya menunjukkan kerusakan cat terbesar karena terkelupas, diikuti dengan tergores, dan jumlah dari kerusakan di noda dan lain-lain sama. Selanjutnya adalah dengan Pareto diagram. Pareto diagram ini didefinisikan sebagai suatu grafik balok berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi ke yang terendah. Diagram Pareto merupakan salah satu bentuk bar chart, di mana setiap balok mencerminkan perhitungan suatu kategori, suatu fungsi atau rumus, dari kategori seperti rata-rata, jumlah, atau standar deviasi, atau jumlahan nilai dari suatu tabel. Pada umumnya, digunakan untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke yang terendah, untuk menentukan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Manfaat dari Pareto diagram ini adalah merupakan pedoman memilih peluang perbaikan berdasarkan prinsip vital few dari trivial many, lalu memfokuskan sumber daya pada area, defek, atau penyebab yang menghasilkan keuntungan terbesar, lalu membandingkan frekuensi dan atau dampak dari berbagai penyebab masalah. Ini merupakan contoh dari Pareto diagram. Misalnya, Anda bekerja di pabrik pembuat sepeda motor. Anda ingin mengurangi biaya mutu akibat speedometer yang rusak. Sementara inspeksi, sejumlah speedometer ditolak dan jenis defek dicatat. Anda menuliskan nama defek ke dalam suatu kolom pada worksheet dengan judul defek dan masukkan jumlahnya dalam kolom jumlah. Anda tahu bahwa Anda dapat menghemat biaya sangat besar dengan memfokuskan pada defek yang menyebabkan penolakan terbesar. Sebuah diagram Pareto akan membantu Anda mengidentifikasi defek mana yang menyebabkan problem terbesar. Berikut hasil Pareto diagram yang telah dibuat berdasarkan kasus di atas. Dari hasil pembacaan Pareto diagram ini, dapat diinterpretasikan bahwa fokuskan upaya peningkatan untuk mengatasi masalah kehilangan skrup atau missing screw karena separuh lebih dari speedometer Anda ditolak karena defek ini. Kemudian yang ketiga ada histogram. Histogram ini didefinisikan sebagai suatu grafik balok dari data hasil pengukuran untuk menunjukkan range, jumlah, dan pola variasi dari sekelompok data. Histogram menunjukkan informasi data mengenai suatu data seperti titik pusat, rata-rata, median, dan modus, sebaran data seperti range atau standar deviasi dan bentuk data. Manfaat dari penggunaan histogram ini adalah untuk melihat range dan distribusi dari data continuous, misalnya berat barang yang dikirim, dolar yang belanjakan dalam setiap PO, dan sebagainya. Lalu untuk melihat variasi dan tingkat pemenuhan spesifikasi atau persyaratan pelanggan, seperti size, cycle time, suhu, dan sebagainya. Hanya berlaku untuk data continuous saja. Lalu manfaat selanjutnya adalah untuk melihat berapa banyak defek per unit yang muncul pada kelompok item yang defektif, bila ada beberapa peluang kesalahan atau error dalam setiap unit.
Nah, ini contoh dari histogram. Misalnya ada kasus Anda bekerja di pabrik sampo dan ingin memastikan bahwa tutup botol dikencangkan secara baik. Jika terlalu longgar, maka ada kemungkinan bocor selama pengiriman. Jika terlalu keras, maka akan sulit untuk dibuka pelanggan, terutama bila sedang mandi. Anda mengumpulkan sampel secara acak dari botol yang ada dan membuka tutup botol. Buat histogram untuk mengevaluasi data dan seberapa dekat data sampel terhadap nilai target 18. Berikut tabel yang telah dibuat dan histogramnya. Dari hasil pembuatan histogram dapat diinterpretasikan hasilnya bahwa sebagian besar tutup dikencangkan dengan kekuatan antara 13 dan 25. Hanya ada satu tutup yang sangat longgar dengan kekuatan kurang dari 11. Nampak distribusi skewed atau miring ke arah positif, yang menunjukkan beberapa tutup terlalu kencang dari yang seharusnya. Banyak tutup yang membutuhkan kekuatan lebih dari 24 untuk dibuka, dan 5 tutup membutuhkan kekuatan lebih dari 33, sekitar 2 kali dari nilai target. Oke, selanjutnya itu saya langsung ke aplikasi Minitab. Di sini saya akan mencoba untuk membuat Pareto diagram dan histogram. Nah, di sini sudah ada contoh data, itu komplain pelanggan buah, seperti buah busuk, buah kotor, kulit terkelupas, lembek, warna tidak cerah, mengkerut, dan tidak manis. Nah, ini adalah frekuensinya. Untuk membuat Pareto diagram, kita bisa langsung ke menu Start, kemudian Quality Tools, dan Pareto Chart. Di Defects or Attribute Data In, kita pilih komplain pelanggan buah. Dan frekuensinya kita pilih jumlah 1. Tinggal klik OK. Nah, ini muncul Pareto Chart dari komplain pelanggan buah. Dari pembacaan Pareto Chart ini dapat disimpulkan bahwa warna tidak cerah, kotor, lembek itu secara akumulatif menghasilkan 80% dari komplain pelanggan buah yang ada. Dan di sini fokus utama kita akan ke warna tidak cerah karena memiliki frekuensi paling banyak. Setelah kita menentukan warna tidak cerah sebagai prioritas utama, kita cari lagi masalahnya. Itu adalah asal kebun yang menghasilkan warna buah tidak cerah. Sini saya contohkan adalah Malang, Bandung, Cimahi, Dieng, dan Probolinggo. Dan ini frekuensinya. Kemudian kita buat lagi Pareto diagramnya sama seperti tadi, Start, Quality Tools, dan Pareto Chart. Untuk defects or atribut data in-nya, kita pilih asal kebun warna tidak cerah dan frekuensi in-nya jumlah 2. Klik OK. Ini Pareto Chart untuk asal kebun warna tidak cerah. Dari pembacaan Pareto Chart ini, dapat disimpulkan bahwa Dieng, Probolinggo, dan Cimahi itu secara akumulatif menghasilkan 80% lebih dari sebagai asal kebun dengan buah warna tidak cerah. Dan di sini fokus utama kita akan ke kota Dieng karena frekuensinya paling banyak. Dan dari kota Dieng kita cari lagi masalahnya. Nah, di sini saya contohkan adalah jenis apel dari kota Dieng. Itu ada hijau 1, hijau 2, hijau 3, dan hijau 4. Kemudian kita buat lagi Pareto diagramnya. Seperti tadi, Quality Tools dan Pareto Chart. Untuk defects or attribute data in-nya kita buat jenis apel Dieng. Dan frekuensi in-nya adalah jumlah 3. Klik OK. Nah, berikut Pareto Chart dari jenis apel yang dihasilkan di kota Dieng. Didapatkan bahwa hijau 3 dan jenis hijau 2 secara akumulatif menghasilkan 80% sebagai sumber jenis apel yang menghasilkan warna tidak cerah di kota Dieng. Nah, jadi inti dari penjelasan saya tadi, bahwa dengan Pareto diagram ini, kita dapat menentukan akar masalah, dalam hal ini jenis apel Dieng, dari masalah besarnya, yaitu komplain pelanggan buah. Nah, itulah salah satu kegunaan dari Pareto Chart ini. Selanjutnya, saya akan coba membuat histogram. Nah, ini adalah contoh data latihan untuk membuat histogram. Di sini saya contohkan
tentang supplier poros. Di kolom C1 adalah supplier, untuk di kolom C2 ini adalah panjang porosnya, di kolom C3 itu adalah supplier 1, dan di kolom C4 ada supplier 2. Dan ini jumlah barisnya ada 100. Oke, untuk membuat histogram kita bisa langsung ke menu graph, lalu histogram. Nah, untuk pilihan ini itu sesuai kebutuhan, namun pada kesempatan kali ini saya akan memilih with fit, karena dengan with fit ini itu dapat menunjukkan kurva dari histogram yang akan dibuat. Oke, tinggal pilih oke. Nah, untuk graph variables, kita akan membandingkan antara supplier 1 dan supplier 2. Maka dari itu, dari graph variables, kita pilih supplier 1 dan supplier 2. Oke. Nah, akan muncul dua histogram, yaitu histogram supplier 1 dan histogram supplier 2. Dari kedua gambar ini dapat terlihat bahwa kurva yang terbentuk adalah membentuk satu gunung dengan satu puncak. Hal ini menunjukkan kedua data supplier 1 dan supplier 2 ini menunjukkan distribusi data yang normal. Lalu secara rata-rata, supplier 1 itu panjang porosnya lebih pendek daripada supplier 2, di mana rata-rata di supplier 1 itu adalah 599,5, sementara panjang poros rata-rata di supplier 2 itu adalah 600,2. Namun secara keseragaman panjang poros, supplier 1 ini lebih baik daripada supplier 2. Hal tersebut ditunjukkan dengan standar deviasi di supplier 1 lebih kecil daripada standar deviasi di supplier 2. Dan ini adalah jumlah datanya tadi. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa quality control tools yang digunakan untuk analisis data. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan 3 dari sekian quality control tools yang ada. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.